Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kata sayang, maka dari itu kita kenalan. Di sini ada kelompok 8. Saya Syifa Aulia Putri sebagai moderator. Selain itu ada Dila Permatasari, Almareka Permana, Tri Afianti, juga Mita Yusuf. Kami di sini akan membacakan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait review artikel multinational corporation dari perusahaan Starbucks. Untuk yang pertama ada sejarah akan dibacakan oleh Saudari Dila Permatasari. Untuk Saudari Dila dipersilakan. Terima kasih untuk moderator kepada waktunya. Di sini saya Dila akan menjelaskan tentang sejarah Starbucks. Starbucks didirikan oleh Jerry Baldwin, Gordon Bowker, dan Jeff Siegel, dan membuka toko pertamanya pada tahun 1971 di Seattle, Amerika Serikat. 3 pendiri Starbucks memiliki kesamaan, yaitu suka dengan kopi dan teh. Mereka menginvestasikan dan meminjam sejumlah uang untuk membuka toko pertamanya di Seattle dan menamakannya Starbucks, yang berasal dari novel klasik milik Herman Melville yaitu Moby Dick. Alfred Pitt, seorang pengusaha kopi, adalah inspirasi utama bagi para pendiri Starbucks. Starbucks segera menjadi waralaba kopi terbesar di dunia. Pada awal abad ke-21, Starbucks hadir di puluhan negara di seluruh dunia dan mengoperasikan lebih dari 20.000 toko. Gerai pertama Starbucks Coffee Indonesia berada di Plaza Indonesia yang dioperasikan pada 17 Mei 2002. Hingga Januari 2018, Starbucks Coffee Indonesia sudah memiliki sebanyak 326 cabang yang terletak di seluruh kota besar. 22 kota di Indonesia sendiri. Waralaba Starbucks di Indonesia berada di bawah naungan PT Mitra Adi Perkasa Tbk. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Syifa itu maaf di mute. Mohon maaf. Terima kasih kepada Saudari Dila Permatasari atas penjelasannya. Untuk slide berikutnya ada visi misi yang akan diterangkan oleh Almareka Permana. Kepada Saudari Alma disilakan. Terima kasih untuk Syifa. Saya Almareka Permana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visi misi dari Starbucks. Untuk visi dari Starbucks yaitu menjadikan Starbucks sebagai brand yang terkenal dan dihargai di seluruh dunia. Kemudian ada misi. Misi yaitu serangkaian hal yang dilakukan untuk mencapai sebuah visi. Misi dari Starbucks ini yaitu membangun nilai dasar perusahaan sebagai perusahaan yang menghasilkan produk yang terbaik, menciptakan image yang cemerlang yang melekat di dalam pikiran pelanggan. Kemudian membentuk Starbucks Coffee sebagai suatu brand yang terkenal, walaupun orang tidak mengetahui secara jelas bidang usaha yang dijalankan, tetapi masyarakat merasa familiar dengan merek Starbucks, menjadikan Starbucks Coffee sebagai merek terkenal dan dihargai. Sekian visi misi Starbucks. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Alma. Untuk selanjutnya ada slide aspek keuangan yang akan diterangkan oleh Saudari Sri Afianti. Untuk waktu dan tempat disilakan. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Free cash flow merupakan uang yang tersedia yang didistribusikan dari semua investor yang meliputi debit holder dan pemegang saham. Sama dengan pajak pendapatan operasional bersih atau net operating after tax minus net investment in operating capital.
Operasi aktiva lancar, investasi jangka pendek, dan pajak penghasilan yang ditangguhkan harus dipotong dari total aset saat ini. Angka untuk perhitungan operation current liabilitas, akun payable, dan accruals harus dipotong dari current liabilitas saat ini. Baik, terima kasih kepada Saudari Sri Aprianti. Untuk selanjutnya ada produk-produk Starbucks yang akan dijelaskan oleh saya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai produk-produk yang dihasilkan oleh Starbucks. Memesan menu Starbucks sambil duduk-duduk membuka laptop, mungkin hal ini udah jadi hal yang lazim banget dilihat, terutama di kota-kota besar. Walaupun Starbucks sendiri identik dengan coffee shop, Starbucks juga tetap menyajikan produk-produk yang di luar kopi gitu, jadi non kopi untuk orang-orang yang mungkin nggak suka atau nggak bisa minum kopi. Dan nggak hanya itu, ada juga beberapa menu dengan bahan dasar teh atau tivana dan beberapa pilihan susu dari almond milk sampai soy milk untuk orang-orang yang alergi laktosa. Itu semua membuat pilihan menu Starbucks menjadi sangat beragam. Selain itu, Starbucks juga mengeluarkan produk makanan panggang, roti lapis, juga es serut. Di slide ini teman-teman bisa melihat beberapa menu Starbucks dan ada juga beberapa menu lainnya seperti green tea latte, signature chocolate, raspberry blackcurrant, mango passion juice, dan untuk makanannya ada New York cheesecake, blue velvet roll cake, peanut butter panini, dan lain-lain. Mungkin beberapa menu ini bisa jadi referensi buat teman-teman kalau misalnya main-main ke Starbucks. Segitu aja produk-produk dari Starbucks. Semoga ada beberapa menu yang teman-teman bisa jadikan favorit menu. Selanjutnya ada slide produk life cycle-nya Starbucks ya, akan dijelaskan oleh Saudari Mita Yusrina. Untuk Saudari Mita Yusrina, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih kepada Syifa sebagai moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai siklus hidup produk Starbucks. Ya, di sini siklus hidup produk itu apa sih? Siklus hidup produk itu merupakan konsep yang menggambarkan rangkaian tahapan dari suatu produk hingga layak dipasarkan dan dikonsumsi oleh khalayak umum. Nah, di dalam siklus hidup produk Starbucks ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama itu mengenai tahap perkenalan atau introduction. Kita lihat di sini, awalnya perusahaan ini mencapai penjualan yang masih rendah. Nah, pada saat baru masih buka gitu, perusahaan Starbucks itu awalnya hanya menjual biji kopi saja. Terus juga memang masih kedai kecil gitu pada saat itu. Dan juga penjualannya juga masih minim, masih belum banyak orang yang tahu. Kemudian pada saat itu Skult merupakan tokoh yang menjadi salesman pada saat itu. Beliau kayak mengamati aktivitas yang dilakukan oleh Starbucks. Nah, beliau itu bekerja sama dengan pendiri Starbucks tersebut, di mana beliau mendapatkan ide besar bagaimana jika menciptakan tempat komunitas seperti kedai kopi yang ada di Italia. Kemudian ada juga di Amerika Serikat. Nah, pada saat itu, si Baldwin ini merupakan pendiri Starbucks ini membiarkan Skult untuk mendirikan sebuah kedai kopi espresso kecil, salah satu di sudut toko Starbucks. Nah, beberapa tahun kemudian, pemilik Starbucks Coffee Company ini memutuskan untuk menjual bisnis kopinya beserta nama pada suatu kelompok investor lokal. Nah, si beli Skult ini mengumpulkan dana dengan meyakinkan investor itu dengan visinya bahwa mereka bisa membuka 125 outlet dalam 5 tahun berikutnya. Dan akhirnya Skult berhasil dalam perkenalan produk Starbucks menjadikan kedai kopi yang rapi dan nyaman. Jadi pada saat tahap perkenalan ini, Skult ini menekankan bahwa produk Starbucks itu tidak hanya menjual
kopi saja, tetapi lebih kepada fasilitas yang diberikan oleh perusahaan Starbucks itu sendiri. Yang kedua ada tahap pertumbuhan atau growth. Di tahap ini, penjualan produk Starbucks sudah cukup tinggi dan sudah banyak juga masyarakat yang tahu. Bahkan mereka ingin membuka cabang yang lebih banyak lagi, artinya sudah tidak perlu lagi promosi yang begitu besar agar masyarakat tahu produknya. Nah, kan sekarang sudah banyak sekali ya outlet yang tersebar di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia itu sendiri. Kemudian, yang ketiga ada tahap kematangan atau maturity. Di tahap ini biasanya terjadi adanya diversifikasi produk, di mana Starbucks tidak hanya menjual kopi saja, tetapi mulai melakukan perluasan produk dan merek yang lain. Misalnya menawarkan kopi Starbucks di penerbangan United Airlines, kemudian menjual teh premium melalui Tazo Tea Company yang dimiliki Starbucks, kemudian menggunakan internet untuk penawaran langsung dalam melakukan transaksi pembelian melalui online. Selain itu juga mereka mendistribusikan biji kopinya itu melalui supermarket, kemudian memproduksi es krim kopi premium bersama dryers, dan menjual CD di toko eceran Starbucks. Nah, ini dalam tahap kematangan ini Starbucks sudah mulai sukses dalam melakukan bisnisnya dan sangat berkembang pesat gitu di beberapa negara yang ada di dunia. Yang terakhir yaitu tahap penurunan atau decline. Sebenarnya Starbucks ini pernah mengalami tahap penurunan, apalagi kan pas waktu baru-baru mulai itu sempat dijual ya aset Starbucks itu termasuk dengan kayak tokonya, terus juga apa sih namanya teh? Dijual oleh para pendirinya karena mungkin modalnya juga udah habis gitu, belum laku, terus dijual ke para investor oleh Scout yang tadi seorang salesman yang bekerja sama dengan Starbucks. Kemudian Scout ini mengambil tindakan strategi untuk mengatasi dan menanggulangi penurunan dari bisnis Starbucks tersebut, yakni dengan mengubah tampilan tanpa mengubah bentuk awal Starbucks yang awalnya hanya menjual biji kopi utuh, sekarang Starbucks sudah banyak sekali ya produknya gitu, yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri mungkin penurunannya itu lebih kepada Starbucks ini mungkin kita kenal bahwa produknya itu lumayan ya harganya, maksudnya dari kelas menengah sampai ke atas gitu. Jadi ya kalau misal untuk rakyat biasa mungkin tidak direkomendasikan, mungkin itu penurunan yang terjadi di di perusahaan yang ada di Indonesia, outlet yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Teh Nina. Mungkin untuk slide siklus hidup produk ini adalah slide terakhir yang kami jabarkan. Untuk pembahasan terkait materi ini cukup sampai di sini. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, nanti bisa bertanya di ruang dan tempat yang kami sediakan. Semoga apa yang kami bahas bisa dimengerti oleh teman-teman semua, dan cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.